Jadi penyebab saraf terjepit itu macam-macam. Kalau kita bicara saraf terjepit di tulang belakang, maka yang bisa menyebabkan itu bisa akibat infeksi, bisa akibat tumor, tapi yang paling sering adalah akibat robeknya dari bantalan tulang belakang. Hai sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya, Renata. Kali ini saya ditemani oleh dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang, Dr. Andra. Hai Dok Andra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Rey? Alhamdulillah, terima kasih Dok. Sahabat RSUI, seringkah Anda mendengar istilah saraf terjepit? Nah, hari ini kita akan membahas saraf terjepit dengan Dr. Andra. Dok, jadi boleh nggak tolong dijelasin apa itu saraf terjepit? Jadi saraf terjepit ini adalah suatu penyakit di mana ada bagian dari saraf yang terjepit oleh bagian tubuh tertentu. Saraf terjepit ini bisa terjadi di berbagai bagian tubuh. Bisa di leher, bisa di punggung, bisa di pinggang, tapi juga bisa di tangan atau di kaki. Namun memang yang paling sering adalah di pinggang, sehingga itu yang paling banyak membawa pasien datang ke rumah sakit. Baik Dok, iya sih aku juga seringnya masyarakat itu mengeluh nyeri punggung bawah. Ternyata nggak hanya saraf terjepit di area tersebut, tapi bisa juga di berbagai area gitu ya Dok. Iya. Lalu untuk penyebabnya apa saja Dok yang bisa menyebabkan seseorang terkena saraf terjepit? Jadi penyebab saraf terjepit itu macam-macam. Kalau kita bicara saraf terjepit di tulang belakang, maka yang bisa menyebabkan itu bisa akibat infeksi, bisa akibat tumor, tapi yang paling sering adalah akibat robeknya dari bantalan tulang belakang. Nah, robekan tulang belakang ini akan menyebabkan nyeri pinggang bawah, dan kalau bantalannya menonjol menyebabkan jepitan saraf. Jepitan saraf ini nantinya menyebabkan nyeri tidak hanya di pinggang, tapi juga menjalar sampai ke kaki, rasa baal atau kebas, kemudian kesemutan, dan kalau sudah berat maka bisa terjadi gangguan pada kekuatan kaki atau kekuatan tangan. Seperti itu, tergantung di mana terjepitnya. Lebih lanjut lagi, kalau misalnya lebih berat, maka bisa terjadi gangguan buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya untuk faktor resiko yang bisa menyebabkan saraf terjepit apa saja ya Dok? Ada beberapa risiko yang bisa menyebabkan saraf terjepit. Yang pertama adalah kalau bekerja, misalnya duduk dalam posisi yang terlalu lama dengan postur yang tidak baik. Kemudian ada juga yang misalnya sering pergi ke gym, kemudian mengangkat barbel atau barang berat dengan postur yang tidak baik. Kemudian faktor lain yang bisa menyebabkan saraf terjepit adalah penuaan. Jadi memang kalau misalnya seiring dengan bertambahnya usia, maka bantalan tulang belakang itu akan menjadi rusak, menjadi lemah, dan akibatnya bisa menekan kepada saraf. Sehingga memang penting sekali bagi kita kalau melakukan aktivitas itu dengan postur dan posisi yang baik. Serta melakukan peregangan juga ya Dok ya? Betul. Setiap kegiatan. Betul, kalau melakukan aktivitas, terutama aktivitas olahraga, biasakan untuk melakukan pemanasan agar otot-otot dan posisi yang kita gunakan itu baik. Selanjutnya setelah melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, tadi dokter juga menyebutkan akan dilaksanakan pemeriksaan penunjang atau lanjutan. Pemeriksaan yang dimaksud apa saja ya Dok? Jadi pertama dokter akan meminta pemeriksaan ronsen atau radiografi. Pemeriksaan ini tujuannya untuk menilai atau melihat kedudukan dari tulang belakang. Selain itu juga dokter akan meminta pemeriksaan namanya MRI. Nah, pemeriksaan MRI ini lebih detail daripada pemeriksaan ronsen. Kita bisa melihat gambaran bantalannya, kita bisa melihat tulangnya, dan yang paling penting adalah kita bisa melihat apakah ada jepitan dan seberapa berat jepitan tersebut, dan apakah jepitan tersebut membutuhkan tata laksana lebih lanjut. Nyambung langsung ya Dok ya. Jadi kalau untuk pasien saraf terjepit, bagaimana tata laksananya Dok? Tentunya semua kita tata laksana dulu secara non-operatif. Artinya pasien akan diberikan obat-obatan, kita minta untuk mengubah pola hidupnya. Mengubah pola hidup ini artinya melakukan aktivitas dengan lebih baik, dengan postur yang lebih baik. Kemudian akan disarankan untuk menjalani fisioterapi. Nah, setelah itu, kalau misalnya pasien ternyata dari kedudukan tulangnya ada yang berubah atau ada perubahan, dapat kita berikan juga korset atau brace untuk tulang belakangnya. Selanjutnya, bagaimana jika pasien saraf terjepit itu yang tergolong berat Dok? Bagaimana cara penanganannya? Kalau sudah berat itu biasanya kan mengganggu aktivitas pasien ya. Jadi untuk yang berat ini memang disarankan untuk melakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi ini sekarang tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu kita melakukan sayatan yang besar,
dengan pemulihan yang lama, perdarahan yang banyak, sehingga pasca operasi pemulihannya pun lama. Dewasa ini kita sudah bisa melakukan tindakan yang kita sebut dengan endoskopi tulang belakang, dan ini sudah rutin kita lakukan di RSUI. Dengan tindakan endoskopi tulang belakang ini, maka luka sayatan menjadi lebih minimal, operasi menjadi lebih singkat, perdarahan lebih sedikit, dan nyeri yang dirasakan oleh pasien pasca operasi itu jauh berkurang, sehingga pemulihan pasien dan lama rawat menjadi lebih singkat. Wah, ternyata terasa sekali ya dok manfaat dari kemajuan teknologi di bidang kedokteran. Tidak hanya dari sisi pasien yang pemulihannya itu menjadi lebih cepat, tapi juga dari sisi dokter. Karena waktu operasi pun jadi lebih singkat gitu ya dok. Baik dok, tadi kita udah bahas tentang definisi, tanda gejala, faktor resiko, bahkan sampai penanganannya. Ada yang ketinggalan dok, gimana cara kita mencegah agar tidak terkena saraf terjepit? Jadi pertama-tama, kalau misalnya kita melakukan olahraga, biasakanlah melakukan pemanasan untuk supaya otot-otot dan posisi kita pada saat melakukan olahraga tersebut bagus. Yang kedua adalah pada saat kita bekerja, kita harus bekerja dalam posisi yang ergonomis. Posisi ergonomis ini akan membantu kita untuk pertama tidak mudah lelah, dan yang kedua untuk mencegah terjadinya masalah-masalah pada sistem muskuloskeletal, pada tulang, pada sendi maupun pada otot. Yang ketiga adalah hati-hatilah dalam melakukan aktivitas yang berat, misalnya mengangkat barang berat, kemudian menggendong anak, kemudian mendorong sesuatu yang berat. Jadi untuk aktivitas-aktivitas tersebut gunakanlah posisi yang aman dan nyaman untuk tulang belakang maupun sendi. Baik dok, terima kasih banyak atas hari ini udah menjelaskan tentang saraf terjepit secara lengkap tentunya, dan juga jangan lupa untuk pencegahannya ya dok ya. Dengan senang hati. Demikian sahabat RSUI tentang saraf terjepit. Jika dirasa sahabat RSUI memiliki tanda dan gejalanya, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau kunjungi dokter ortopedi favorit Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya Renata. Saya Dr. Andra. Salam sehat RSUI.